Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran jarak jauh hari ini, mata pelajaran TIK, Zoom, marilah bersama-sama kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, boleh dibuka buku TIK-nya halaman 85. Hari ini Bunda akan mengulas kembali materi bab 4 tentang tabel dan grafik. Coba lihat di halaman 86 bagian peta konsep. Coba siapa yang bisa baca peta konsep itu? Saya. Coba Reina. Informasi atau data ditampilkan dalam bentuk Cerita, tabel, dan grafik. cerita dan grafik. Cerita berbentuk seperti cerita, biasanya disajikan dalam bentuk kalimat-kalimat. Kalau tabel memiliki kolom dan memiliki garis. Kalau grafik batang, garis, dan pie. Ya, jadi di materi-materi yang sebelumnya, anak Soleh Soleha telah mempelajari tampilan data berbentuk apa aja? Siapa yang masih ingat? Tabel, cerita, grafik. Ya, ada 3 ya, cerita, tabel, dan grafik. Nah, di peta konsep tadi ada ciri-ciri dari tampilan data berbentuk cerita. Coba, Naban, sebutkan apa aja tadi ciri-cirinya. Ciri-ciri cerita berbentuk seperti cerita biasanya disajikan dalam bentuk kalimat-kalimat. Tabel mempunyai ciri-ciri memiliki kolom, memiliki baris. Grafik dapat berbentuk batang, garis, pie, dan lainnya. Ya, nah jadi ciri-ciri dari tampilan data berbentuk cerita itu biasanya disajikan dalam bentuk kalimat-kalimat dan bentuknya seperti cerita. Jadi anak soleh-soleha bisa menemukan informasi atau datanya melalui tampilan data berbentuk cerita itu dari majalah atau koran ya. Nah, selanjutnya materi tampilan data berbentuk tabel. Coba, selain baris dan kolom ada apa lagi bagian dari tabel? Sel. Iya, sel. Sel itu dimaksudkan apa? Bagian terkecil ya. Jadi kalau baris itu ada mendatar, sedangkan kolom ke bawah. Nah, sel itu kumpulan dari sel-sel sehingga bisa ada baris dan kolom ya. Jadi sel itu bagian terkecil. Jadi selnya misalkan ada 1, 2, 3 ke kanan. Nah, itu disebut baris. Sedangkan jika selnya 1, 2 ke bawah disebut kolom. Nah, selanjutnya Bunda mau tanya. Icon yang kita gunakan untuk menggabungkan beberapa sel. Sebut apa? Merger. Ya, merger sel. Langkah-langkahnya coba sebuti. Fatan. Langkah-langkah menggabungkan sel ada di halaman 97, coba. Perhatikan contoh pada halaman 96. Apakah Anda yang berbeda dengan tabel pada umumnya? Langsung aja Kak langkah-langkahnya. Yang di paragraf kedua. Langkah-langkah melakukan merger sel. Di bawahnya dikit. Ada nggak? Yang ini Kak. Oke. Langkah-langkah melakukan merger sel. Nilai adalah sebagai berikut. Pilih atau blok beberapa sel yang ingin digabungkan atau merger. Terus klik kanan. Pilih merger cells. Selanjutnya tampilan akan menjadi seperti berikut. Rapikan tabel dengan menghapus beberapa kata nilai sehingga tampilan tabel menjadi seperti berikut. Gabungkan merger juga sel 0
dengan sel di bawahnya dengan sel nama. Dengan sel di bawahnya jika tampil tabel menjadi seperti di bawah ini. Ya, udah. Nah, jadi langkah-langkahnya tadi pilih atau blok beberapa sel yang ingin digabungkan, lalu klik kanan mouse, pilih merger cell ya. Ya. Nah, selanjutnya tampilan data berbentuk grafik. Tampilan data berbentuk grafik kemarin kita belajar grafik batang, grafik garis, dan grafik pie. Nah, coba siapa yang masih ingat sumbu-sumbu yang ada di grafik apa aja? Ada sumbu X dan sumbu Y. Nah, coba sumbu X itu disebut apa, Nadia? Asis. Apa, Nadia? 107, halaman 107. Disebut aksis ya. Kalau sumbu Y disebut vertikal. ya. Ordinat ya. Jadi X itu aksis, Y itu ordinat. Nah, grafik batang dan grafik garis memiliki sumbu X dan sumbu Y. Grafik yang tidak memiliki sumbu X dan sumbu Y apa? Contohnya? Iya, grafik pie. Selain grafik pie, ada yang tahu grafik apa lagi? Yang sejenis dengan pie. Grafik donat. Nanti anak soleh-soleh bisa lihat di aplikasi MS Word-nya contoh-contoh dari grafik pie ya. Nah, selanjutnya anak soleh-soleha bisa mengerjakan evaluasi halaman 112, boleh dibuka dulu halaman 112-nya, bagian A sampai D. Boleh langsung ditulis di buku cetaknya atau boleh dibuat di buku tulis. Yuk, dikerjain sekarang. Yang mana, Bunda? Halaman 112, bagian A, B, C, sama D. Oke. Yang nggak tahu tanya Bunda ya. Naila, mana Naila? Naila halaman 112 ya, Nak. Kerjain bagian A sampai D. C-nya juga ya, Bun? Iya. Bunda, Ya. yang nomor 1 bagian C itu yang 1 bagian C ya? Iya. 3 bentuk Cerita. penyampaian data apa aja? Yang kita pelajarin tampilan data berbentuk apa? Ada 3. Yuk, kita koreksi sama-sama. Dibuat nama dulu di bagian atasnya, dibuat nama lengkap sama kelas ya. Ya, Bun. Yuk, nomor 1. Di bawah ini yang bukan bentuk penyajian informasi adalah? Kolom. Iya, C, kolom. Nomor 2. Yang bukan termasuk komponen tabel adalah? D, merger ya. Siapa yang jawab A? Nggak ada, oke. Nomor 2, D. Merger. Kolom, baris, dan sel itu termasuk dari komponen tabel. Nomor 3. Icon yang digunakan untuk membuat tabel adalah? C. Iya, betul, Raffi. C. Kalau yang A itu apa? Clip art. Yang B, picture. Yang D? Grafik. Ya, grafik atau chart. Nomor 4.
Berikut ini grafik yang tidak memiliki sumbu X dan sumbu Y. Apa? Iya, A, pi, betul. Nomor 5, nih. Grafik ditemukan oleh ilmuwan yang bernama Rene. Iya, Rene Descartes. D ya. Nomor 6, sumbu X pada grafik disebut dengan apa? Iya, C, aksis. Nomor 7, nih, proses menggabung beberapa sel menjadi satu sel disebut dengan B, merger ya. 8, icon yang digunakan untuk menggambar grafik adalah icon B. Kalau yang D itu apa yang D? Ya, shapes. Mas Naban, suaranya diaktifin dong. Raffi, Bunda aktifin ya suaranya. Oh. Nomor 9, bagian terkecil dari suatu tabel disebut apa dia? Sel ya. B, sel jawabannya. Nih nomor 10, gambar grafik di atas adalah grafik bentuk Donat. ya, donat. D, donat. Bagian B sekarang. Icon yang digambar digunakan untuk membuat grafik atau chart boleh ya. Nomor 2, tabel memiliki beberapa komponen yaitu Sel, kolom, dan baris. ya, baris, kolom, dan sel. Kalau tiga-tiganya ada berarti betul. Nomor 3, grafik titik-titik tidak memiliki sumbu X dan sumbu Y. Grafik apa? Pi. Ya, kalau jawab donat juga boleh, betul ya. Nomor 4, ciri-ciri dari penyajian data berbentuk cerita adalah Berbentuk seperti cerita, biasa disajikan dalam berbentuk. ya, betul. Nomor 5, grafik bar. Apa, Reina? Cerita dan tabel? Nomor berapa? Nomor 4. Iya. Diperbaikin aja. Oke? Karena itu ciri-ciri dari penyajian data berbentuk cerita. Ya. Bunda lanjut ya, nomor 5. Grafik bar merupakan nama lain dari grafik batang. iya, betul. Batang ya. Bagian C sekarang. 3 bentuk penyampaian data. Apa? Narasi dalam kurung cerita, Tabel dan grafik. Iya, betul. Cerita, tabel, dan grafik. Itu penyampaian data yang kita pelajari di bab 4 ya. Nomor 2, bagian-bagian dari tabel. Baris, kolom, dan sel. Betul. Nomor 3 nih, kelebihan tabel dibandingkan data berbentuk cerita. Apa? tabel terlihat Tabel akan terlihat lebih rapi dan teratur dengan dipisahkannya masing-masing, sedangkan cerita justru digabung bersama. Iya, mudah dipahami ya, mudah dipahami, mudah dimengerti, mudah dibaca, mudah dilihat. Pokoknya lebih mudah melihat tampilan data berbentuk tabel daripada tampilan data berbentuk cerita. Selanjutnya nomor 5. Langkah-langkah melakukan merger table dengan menggunakan icon merger cell apa? Pilih atau Pertama, beberapa sel yang ingin digabungkan atau merger. Terus? Kedua, klik kanan mouse lalu pilih merger cell. Nah, betul. Sekarang bagian D. Yang nomor 1, grafik garis itu apa? Yang D, betul. Grafik donat yang E ya. Yang nomor 3, grafik batang A. Yang nomor 4, grafik pi betul, C. Terakhir, grafik area. Sisanya ya yang B. Oke, betul. Betul semua. Yang belum betul diperbaiki ya jawabannya. Nanti sudah dibuat nama atau belum? di bagian A-nya doang, Bun. Ya, nggak apa-apa. Nanti di foto landscape aja, jadi langsung dapat 2 foto. Dikirim ke WA Bunda ya. Setelah ini, setelah Zoom-nya selesai, oke? Oke.
Demikianlah materi dan pembahasan pembelajaran jarak jauh kita pada hari ini. Marilah bersama-sama kita melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bunda akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.